Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang penuh berkah dan barokah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah salah satu kunci sukses kehidupan kita di dunia dan akhirat. Karena takwa inilah adalah kunci masuk surga, dan Allah akan mempermudah segala urusan kita, baik urusan dunia yang selalu membelenggu kehidupan kita maupun di akhirat kelak yang akan menanti hari penghisaban. Karena kunci takwa inilah kita bisa berpegang teguh dalam kesempatan dimanapun kapan berada. Kita selalu konsekuensi untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita ambil pelajaran Islam telah meriwayatkan berbagai macam bentuk peristiwa, baik peristiwa-peristiwa yang tercantum di dalam Al-Quran maupun hadis. Ada pelajaran yang sangat besar yang perlu kita ambil pelajaran dan hikmahnya yaitu berbagai macam tarikh atau riwayat yang diriwayatkan oleh yaitu Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah riwayat yaitu Raja Namrud. Yang kedua adalah riwayat Raja Fir'aun. Yang ketiga adalah riwayat Raja Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang keempat adalah riwayat Raja ulama besar, juga termasuk raja yang hampir menguasai seluruh dunia, yaitu Zulkarnain. Maka empat raja ini adalah raja yang sangat besar. Dia kekuasaannya di atas rata-rata. Semua kemampuannya, kepandaiannya, kemudian kekayaannya, kekuasaannya hampir meliputi seluruh dunia. Mari kita ambil hikmah dari para pelajaran yaitu yang ada di dalam peristiwa raja-raja ini. Raja Namrud, kita tahu siapa Raja Namrud. Raja Namrud adalah cucunya Nabi Nuh alaihissalam. Maka dari sisilah kekeluargaan beliau adalah punya bibit bobot yang sangat kuat. Kemudian kekuasaannya hampir 400 tahun dia berkuasa. Dia di berbagai macam fasilitas terpenuhi. Tentaranya bala tentara kuat dan gagah perkasa. Kemudian kekayaannya ada di mana-mana.
Tapi Raja Namrud ini tidak ada rasa syukur sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Namrud ini orang yang sangat ingkar dan sombong sekali atas segala sesuatu yang dimilikannya. Baik yang dimilikinya itu kekuasaannya, kerajaannya, kekayaannya, pasukannya, kemudian intelektualnya, semuanya disombongkan. Dan tidak ada satupun manusia pada saat itu yang berani menentang akan kebijakannya. Maka dari kesombongan inilah Allah kirimkan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mampu merubah segalanya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mampu, yaitu meluruskan akidah-akidah pada saat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam juga bisa dan mampu untuk merubah tradisi, menyembah berhala, kemudian merubah berbagai macam bentuk tradisi yang salah. Maka pada suatu kesempatan Raja Namrud ini manggil semua kalangan orang-orang yang ada di sekitar, yaitu istananya, orang-orang tokoh, orang-orang kepala suku, orang-orang yang punya jiwa, yaitu darah bangsawan, semuanya diundang, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada kesempatan itu semua bangsawan, tata negara, kemudian kepala suku, semuanya dikasih makan dan berbagai macam fasilitas yang ada di kerajaan, dengan satu pertanyaan: siapakah di antara Tuhanmu yang mampu seperti saya, yang maha tinggi? Anna rabbuka ta'ala, kata Raja Namrud, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Semuanya tunduk patuh pada apa yang telah diucapkannya. Tapi ada salah satu yang bisa meluruskan dan bisa membantah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuhanku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah yang menciptakan aku, kamu, yang memati dan menghidupkan aku dan kamu, yang bisa menerbitkan matahari dari ujung timur dan bisa tenggelam di ujung barat. Disampaikan dalam Al-Quran seperti itu. Jadi artinya bahwa kita punya iman yang teguh untuk meluruskan siapa yang kita hadapi, walaupun dia punya kekuasaan yang super, walaupun dia punya derajat ataupun intelektual yang tinggi, tapi kalau salah kita tetap mempertahankan keyakinan kita. Maka diskusi singkat ini merubah segala-galanya, mulai dari tercambuknya peperangan antara orang-orang rakyat kecil sama raja, pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian digempurnya berbagai macam berhala-berhala. Kemudian juga merubah tradisi-tradisi yang kemusyrikan merajalela. Tapi toh akhirnya raja yang besar dengan kekuasaannya selama 400 tahun, dengan kekuatan tentara bala tentara yang kuat dan perkasa, Allah mengirimkan hanya seekor nyamuk untuk membunuh dia. Ini derajatnya jauh. Allah mengirim sebuah nyamuk untuk membunuh Raja Namrud. Masuklah nyamuk itu di lubang hidungnya, masuk ke dalam otaknya. Di situ mulai sakit-sakitan, dipukul-pukul terus kepalanya, dan akhirnya matilah Raja Namrud. Kesombongan ini tidak akan berhenti. Lahir-lahir pada saat sekarang ini juga berbagai macam tempat
baik di masyarakat, lembaga maupun pemerintah, muncul raja-raja Namrud sifatnya yang seperti ini itu masih ada. Maka yang paling terpenting adalah bagaimana kita berpegang teguh pada syariat, kepada apa yang telah diajarkan oleh agama kita. Karena kesombongan ini ada dua macam. Yang pertama adalah sombong ingkar terhadap kebenaran. Banyak contohnya. Kita tahu sholat itu adalah kebenaran, tapi kita ingkar. Artinya membantah. Kita tahu zakat, sedekah, berbagai macam kebaikan adalah kebenaran, tapi kadang-kadang kita ingkar. Ini adalah kesombongan dalam pribadi. Kemudian kedua adalah sombong terhadap orang lain. Melihat orang lain itu remeh, melihat orang lain itu di bawah kita, baik dalam segi intelektualnya, berbicaranya, ilmunya, ngajinya, sholatnya. Ini berbahaya. Ini akan menggugurkan segala bentuk pahala kita. Kemudian berbagai macam debat, diskusi, kemudian kekayaan, menganggap orang lain di bawah level kita, dan ini sangat berbahaya. Ini adalah sombong yang kedua. Maka dari itu, mari kita ciptakan dalam diri kita pribadi jiwa seorang muslim yang betul-betul hakiki, yang telah disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Tidak akan masuk surga seseorang yang hatinya terdapat yaitu sifat kesombongan, walaupun sebiji sawi. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah kita kerjakan, baik aktivitas kehidupan dunia maupun aktivitas dunia ukhrawi, maupun kita jalankan dengan penuh ikhlas, dengan penuh rahmat, serta banyak manfaat dalam diri kita, keluarga kita, serta lingkungan kita. Karena kalau kita tidak ikhlas dalam ridho akan apa yang telah kita miliki, serta qanaah apa yang telah kita dapat, senantiasa kita akan terjumus ke dalam kesombongan dan kesesatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghama liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqil wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Ayyuhan nasu taqullah faf'alu khaira wajtanibu 'anil sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa khatir hajat. Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma dafa'anna al-ghala'a wal waba'a wal faksha'a wal munkar wal baghi wasuyufa wal mukhtalifata wasada'ida wal amihan wa dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah min bada'il muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.